Hai Smart Traders, investor, kembali lagi di channel Iyuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas dua perusahaan. Yang pertama kita akan bahas itu yang di-request oleh Suryadi, kode sahamnya PBRX. Kemudian yang kedua kita akan bahas yang di-request oleh Ricky Utama, kode sahamnya itu tepat TAPG ya. Oke, kita langsung saja ya masuk ke aplikasinya. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi iPod. Nah, di sini kita ganti kode sahamnya yang pertama itu PBRX Pan Brothers, kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat Pan Brothers ini sedang masuk ke tidur ya. Ini tidur di harga 50-an. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini tidak ada transaksi selama sebulan terakhir. Ya. Jadi apa yang kita perlu perhatikan? Ya udah, kita tidak usah perhatikan teknikal atau fundamental. Yang perlu kita perhatikan siapa yang punya barang banyak di sini. Nah, seperti itu. Nama-namanya siapa? Mudah-mudahan bukan retail semua yang pegang. Seperti itu. Oke, maka dari itu kita cek dulu data peta kepemilikannya. Oke, nah ini data peta kepemilikan dari saham PBRX ya. Nah, perusahaan ini 100% sudah dalam bentuk scriptless. Dan kalau kita lihat sebulan terakhir, itu investor semi retailnya jualan. Pelan-pelan ya mereka jualan. Dari 8,4% kepemilikannya turun menjadi 8,1. Retailnya masuk dari 5,6 menjadi 5,9. Nah, yang paling penting di sini adalah investor besarnya itu kepemilikannya sangat besar, yaitu 86%. Artinya, ya ini nama-namanya. Capital Investama, Daya Cipta, Triputra, Salwen, kemudian ini perusahaan luar ya. Nah, ini porsi kepemilikannya seperti itu. Nah, yang paling penting adalah walaupun harga sahamnya tidur ya, tetapi investor besarnya masih banyak. Jadi kita tidak perlu khawatir, yang penting kita sabar karena ujung-ujungnya nanti kalau mereka mau jualan, mereka butuh uang, BU ya, butuh uang, mau tidak mau harga sahamnya harus dimarkup. Nah, yang celaka adalah ketika nanti setelah 6 bulan dari sekarang, karena kalau perusahaan ini kena notasi, maka harga sahamnya bisa jatuh ke bawah di bawah 50. Seperti itu. Ya mudah-mudahan ini bukan perusahaan yang IPO di papan akselerasi ya. Kalau di akselerasi ya sama, jebol juga ke harga di bawah 50. Tapi tidak apa-apa. Selama investor besarnya jumlahnya besar di sini, kita tidak perlu khawatir lah. Yang penting kita siapkan cash, pungut lagi. Kalau sudah turun ke bawah ya kita pungut lagi seperti itu. Nanti ketika mereka markup baru kita jualan. Oke, jadi itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke perusahaan yang kedua. Tadi yang request ini ya, Ricky Utama. Kode sahamnya tepat ya. TAPG. Kita ganti di sini TAPG. Kemudian kita enter. Oke, nah perusahaan ini sekarang di harga 500-an ya. Selama sebulan terakhir naik, kemudian satu minggu terakhir turun seperti itu. Nah, kita akan lihat dulu apa yang dilakukan oleh investor besarnya di sini. Ya, mudah-mudahan ada. Kalau tidak ada, minimal ada investor semi retailnya lah yang bisa membuat kita tenang. Karena kalau sudah retail semua, ya gawat juga karena harga sahamnya akan sulit naik. Seperti itu.
Oke, kita cek data broker summary-nya. Kita klik kolom browsum, kemudian kita ganti kode sahamnya TAPG, kemudian kita ganti tanggalnya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Kemudian kita show. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini terlihat ada akumulasi dari RF ya. Ada akumulasi dari RF. Semoga saja RF ini yang pegang adalah pengendali, kemudian CC juga yang gunakan adalah pengendali. Seperti itu. Jadi kalau dari sini kita lihat akumulasi. Oke, kita tutup dulu data broker summary-nya. Sekarang kita lihat data peta kepemilikannya. Nah, ini adalah data peta kepemilikan untuk saham Tepak ya. Nah, perusahaan ini sudah 100% scriptless. Nah, syukurnya di sini ada investor besarnya. Walaupun jumlahnya adalah 49,3%. Selama sebulan terakhir tidak melakukan pembelian, jadi diam aja. Mereka diam aja. Nah, yang lebih keren di sini masih ada semi retailnya, karena bisa jadi kebanyakan perusahaan-perusahaan seperti ini, semi retail itu ada yang punya adalah mereka-mereka ini. Seperti itu. Jadi supaya mereka bergerak tidak terdeteksi, ya mereka menggunakan akun retail seperti itu atau akun institusi yang kepemilikannya sengaja di bawah 5%. Jadi mereka tidak terdeteksi kecuali kita pegang data DPS-nya. Nah, di sini kalau kita lihat selama sebulan terakhir dari kepemilikannya 16,1 menjadi 15,7, artinya mereka distribusi. Di sini artinya mereka distribusi. Berarti dan di sini retail 34,6% sebelumnya ya. Dan di sini kepemilikannya menjadi 35%. Nah, artinya yang tadi yang Pak Guru bilang akumulasi tadi itu yang punya barangnya, kita lihat kembali browsum ya. TABG, kemudian tanggalnya tanggal 1, kemudian kita show. Nah, artinya RF yang beli ini adalah retail. Jadi mereka menggunakan apa? Jadi mereka ini adalah investor retail yang membeli. Nah, kelihatan di sini karena investor semi retailnya jualan dari 16 kepemilikannya 16,1% menjadi 15,7%. Berkurang yang retailnya yang nambah. Seperti itu. Nah, kalau keadaannya seperti ini, kemana harga sahamnya? Kalau kita lihat di sini, ya ini sudah naik. Mereka distribusi, ya harga sahamnya akan turun lagi. Kalau distribusinya berlanjut terus di perdagangan selanjutnya. Dan bahkan bisa jebol ke bawah. Seperti itu. Yang intinya, kalau keadaannya seperti ini, Anda belinya di atas sini, lebih baik cut loss dulu. Seperti itu. Itu hanya sekedar saran, tapi keputusan kembali di investornya masing-masing ya. Kalau yang beli di sini, ya mau tidak mau di sini harus jualan. Karena potensi untuk turun ke level ini ya, ke harga 500-an 10 ya, 510 itu besar sekali. Seperti itu.